Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur memasuki hari Minggu. Di minggu kedua bulan April, tanpa terasa kita boleh menikmati pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Mari kita bawa korban pujian pengagungan kehadapannya dengan korban syukur, sembah sujud, dan kita tinggikan nama Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasih-Nya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Oleh karena kasih setia dan kemurahan-Mu, kami masih boleh ada sampai hari ini Tuhan. Hari yang diberkati Tuhan pada hari pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu di dalam ibadah pagi hari ini. Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, supaya kami pada pagi hari ini boleh memuji Tuhan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada pada hari ini, baik dari worshiper, singer, pemain musik, untuk ushers, kolektan, pelayan multimedia, dan semua yang terlibat untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan tolong berkati, supaya hari ini kami boleh melayani Tuhan kami, Raja segala Raja, sehingga kami bersama-sama boleh bersukacita di dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan, memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berdoa juga ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh membawa kami Tuhan di dalam suasana ibadah surgawi yang ada Tuhan di tempat ini, sehingga kami boleh merasakan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, bagi iman kami Tuhan, boleh bertumbuh di dalamnya Tuhan, di dalam kehidupan kami mengiring akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh bersama-sama, boleh bersorak, merayakan kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam sukacita kami bersorak bagi kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Sama-sama katakan Tuhan baik. Di dalam hidupku selalu setia, sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, Tuhan baik. Di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Semuanya, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di jalanku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan Tuhan baik, dalam hidupku selalu setia, sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari semua menari buat Tuhan. Kau setia Tuhan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Benar Tuhan, ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, 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 haleluya. Kita rasain buat Tuhan. Saudara, siapa yang percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini boleh angkat tangan? Haleluya. Ya benar, Engkau hadir di tempat ini Tuhan, maka kami akan memuji namamu. Sama-sama katakan, Tuhan Allah di sini, di mana? umat yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, sekali lagi. Tuhan Allah di sini, berkata dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Ia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Ia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan
kita Tuhan, Tuhan Allah di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkuasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkuasa. Siap, lebih tinggi lagi saudara. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkuasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkuasa. Tuhan Allah di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari saudara, kita bergoyang lebih dahsyat lagi ya. Oke, lagu kali ini namanya Gandol Gusti. Ada yang ngerti nggak? Kalau aku ini pasti ngerti. Gandol itu ini ya kayak di bus itu ya pegangan. Jadi gandol karo Gusti. Ya pengharapan kita gandol karo Gusti. Amin saudaraku. Mari kita bergoyang. Jempolnya di atas. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, cek cek. Gandol Gusti, gandol Gusti. Dino wengi gandol Gusti. Kulo amung percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selamanya. Hatiku ayem tenang, hatiku rasa senang. Saben dina kula gandol Gusti. Haleluya. Jempolnya dong semua di atas. Yuk sama-sama sekali lagi. Katakan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tenang, hatiku rasa senang. Saben dina kula gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tenang,
nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih seo kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih ngandha Gusti, saben dina kula nggih ngandha Gusti, saben dina kula nggih. Mari tangannya sama-sama diangkat. Gandong. Loh, kok belum semua? Tangannya diangkat turun sampai ke bawah. Gandong Gusti. Boleh saya dulu. Untuk anak-anak sekolah minggu dipersilakan maju ke depan. Yuk anak-anak sekolah minggu, kita maju ke depan ya. Iya, puji Tuhan. Iya. Ya Bapak Ibu, inilah calon-calon jemaat kita ke depan ya. Generasi kita. Mari kita akan ulurkan tangan, kita berdoa buat mereka. Bapa di dalam surga, kami tahu sukacita di surga terjadi ketika anak-anak Tuhan dibawa ke dalam tangan Kristus sejak dini, sejak mereka masih kecil. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menumpangkan tangan di atas anak-anak ini Tuhan, supaya dari sejak kecil mereka menjadi milik Allah. Dan Engkau Tuhan memberikan kuasa-Mu, urapan-Mu di atas anak-anak ini. Anak-anak ini adalah milik Tuhan, supaya ketika dia bertumbuh nanti Tuhan, dia bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Ketika mereka bergaul Tuhan, pergaulan mereka dijagai, dilindungi oleh Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang kuat imannya di tengah-tengah perkembangan zaman yang semakin menakutkan saat ini Tuhan. Tetapi anak-anak ini ada di dalam perlindungan tangan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati para guru-guru sekolah minggu yang melayani mereka. Berikan urapan Allah, supaya setiap firman yang ditanamkan pada anak-anak ini dapat dimengerti, dapat diserap dengan baik oleh anak-anak ini Tuhan. Mari Tuhan, urapan-Mu ada di atas sekolah minggu ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan anak-anak ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, siapa yang merasa Tuhan Yesus baik? Siapa yang merasa Tuhan Yesus? Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan jiwaku. Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam
terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, kemenanganmu, kesembuhanku, salibmu, kemenanganmu. Mari saudara bangkit terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Jadi kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Tidak ada yang lebih baik selain kami berikan pujian penyembahan kami untuk Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan Tuhan? Dengan apa kami balas pengorbanan Tuhan? Selain dengan pujian dan penyembahan yang kami naikkan untuk Raja di atas segala raja. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan Tuhan. Terimalah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami. Kami berikan yang terbaik untuk Tuhan dari dalam lubuk hati kami. Kami naikkan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya sebentar firman-Mu akan disampaikan. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami. Urapan Tuhan khusus atas firman-Mu, atas hamba-Mu. Bahkan setiap kami yang ada di tempat ini, kami diurapi oleh Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan dengan antusias di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, senang bisa berjumpa kembali dengan bapak saudara semua di tempat ini, jemaat Tuhan di BFC, ya, Believers Fellowship Community. Satu kehormatan boleh ada di tempat ini. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh share firman Tuhan hari ini. Saya harap bapak saudara antusias dengan firman Tuhan. Amin. Yang antusias katakan haleluya. Sekali lagi lebih antusias katakan haleluya. Puji Tuhan. Minggu ini kita sedang ada di minggu-minggu sengsara Yesus. Seluruh dunia, gereja Tuhan merayakan hari-hari atau minggu-minggu sengsara Yesus. Di saat-saat ini, momen-momen ini hari-hari terakhir Yesus sebelum akhirnya dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Kita akan peringati itu nanti di hari Jumat dan hari Minggu, ya, ibadah Jumat Agung dan Paskah. Seluruh gereja memperingati ini. Ada banyak peristiwa yang terjadi menjelang kematian Yesus. Tapi hari ini saya rindu kita melihat satu peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang dicatat di keempat Injil. Nah, hari ini saya diberi tema tentang Raja bermahkota duri. Kita mau lihat apa yang terjadi. Mari kita buka sama-sama Matius pasalnya yang ke-27, ayat 27 sampai 31. Matius pasal 27, ayat 27 sampai 31. Saya akan bacakan buat bapak saudara bisa perhatikan. Dikatakan begini. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Apa yang kita lihat ini adalah salah satu dari sekian peristiwa yang dicatat dalam Alkitab menjelang kematian Yesus. Sekian banyak peristiwa penderitaan Yesus di kayu salib. Kita tahu sama-sama bagaimana Yesus begitu menderita menjelang kematiannya. Ya, bahkan sampai akhirnya di kayu salib dia harus digantung dan mati di kayu salib. Beberapa hari lalu, tepatnya minggu lalu, saya nonton film The Last Supper. Bapak Ibu sudah tonton film itu, The Last Supper? Waktu saya lihat film ini, saya teringat kembali tentang bagaimana pengorbanan Yesus, apa yang Yesus alami menjelang hari kematiannya. Walaupun memang mungkin tidak digambarkan sedramatis atau sesuai dengan kenyataannya. Ya, bahkan kalau kita lihat ada film sebelumnya, mungkin sering kita lihat The Passion of the Christ. Di situ jauh lebih digambarkan jauh lebih luar biasa penderitaan Yesus. Tidak seperti di film ini, tapi kalau saya bisa renungkan kembali apa yang Yesus lakukan, luar biasa. Ya, apa yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib itu begitu luar biasa. Tidak seperti raja-raja pada umumnya. Saya tidak tahu bagaimana apa persepsi kita waktu kita pikirkan dalam benak kita tentang seorang raja. Mungkin dalam bayangan kita berpikir seorang raja dia ada di istana yang mewah, yang megah,
Dia duduk di atas tahta bermahkotakan emas, dia berbaju raja pada layaknya seorang raja, dia memegang tongkat kerajaan di tangan kanannya. Tapi berbeda dengan raja yang satu ini, Yesus raja yang tidak duduk di tahta, tapi dia tergantung di kayu salib. Yesus dia raja yang bukan dimahkotai emas, tapi dimahkotai duri. Dan inilah yang dialami Yesus menjelang hari-hari kematian, begitu menderita, begitu hebat penderitaan Yesus. Dia dicambuk, ya kalau saya nggak punya waktu untuk jelaskan itu bagaimana cambukan Yesus. Waduh, itu luka yang terbuka, luar biasa penderitaan Yesus. Saya tidak bisa jelaskan karena waktu, tapi ini yang terjadi, ya. Dia disiksa, dia dicambuk, seperti apa yang kita baca. Dia dimahkotai duri. Nah, hari ini secara khusus kita mau lihat mengapa dia Yesus, dia raja yang bukan dimahkotai emas tapi dimahkotai duri. Bicara tentang apa itu mahkota duri? Nah, ada beberapa poin yang kita mau lihat. Yang pertama, bicara tentang mahkota duri, ternyata itu adalah simbol penghinaan. Sama-sama katakan simbol penghinaan. Saya ingat anak saya yang kecil, dia pernah tanya begini sama saya, "Daddy, why was Jesus crowned with thorns?" Kenapa Yesus harus dimahkotai duri? Dia tanya begitu sama saya. Kemudian saya jelaskan, memang sedikit saya singgung ini, memang ada dua pandangan. Pandangan yang pertama berpikir bahwa memang Yesus dimahkotai duri untuk menambah atau membuat Yesus tambah menderita. Sebetulnya saya punya mahkota duri, saya bawa langsung dari Israel. Cuma dari kemarin saya cari-cari ada di mana, mungkin di tempat saya yang lama karena pernah gereja kebanjiran, ya mungkin itu terbawa. Tapi saya ingat saya punya mahkota duri, ya dia itu dianyam dari sebuah pohon yang mereka sebut dengan pohon mahkota duri. Kalau saudara ke Israel biasanya dibawa ke tempat ini. Ada sebuah pohon yang usianya 1.500-2.000 tahun, ya, dan itu dipercaya sebagai pohon atau tempat di mana para prajurit itu mengambil duri dari pohon itu untuk dianyam, dijadikan mahkota. Ya, itu panjang durinya sekitar 5-10 cm satu duri, Bapak Ibu. Ya, 5-10 cm. Memang Alkitab tidak gambarkan bagaimana para prajurit itu mengenakan mahkota ini pada Yesus. Tapi para ahli mengatakan bahwa bagaimana prajurit Romawi mengenakan ini, mereka percaya bahwa mereka menekan mahkota itu begitu ditaruh, dipakaikan, dia tekan dengan tongkat sampai duri-duri yang panjangnya 5-10 cm itu menekan masuk sampai di tengkorak kepala Yesus. Jadi saudara bisa bayangkan betapa menderitanya Yesus. Bentuknya seperti ini, dianyam duri semua isinya, 5-10 cm. Bapak saudara bisa bayangkan, itu masuk sampai menekan tengkorak kepala Yesus. Begitu menderitanya Yesus, dia harus dikenakan mahkota duri. Jadi ada orang-orang yang katakan bahwa ini dikenakan untuk menambah penderitaan Yesus. Nah, ada yang pihak yang kedua, mereka katakan bahwa mahkota duri ini dibuat bukan untuk membuat dia menderita, tapi untuk mengolok-olok dia. Kalau saya lebih setuju bahwa pemberian mahkota duri itu sekalipun itu membuat Yesus lebih menderita, tapi itu bukan tujuan utamanya. Sebab tujuan utama pemberian mahkota duri pada Yesus adalah untuk menghina. Kalau kita lihat di ayat ini, untuk menghina atau mengolok-olok dia. Karena Yesus dianggap sebagai raja orang Yahudi, maka mereka mau mempermainkan dia sebagai raja. Kita tahu bahwa mahkota itu adalah lambang, satu kehormatan, satu kemuliaan bagi raja, dimahkotai. Biasanya seorang raja dimahkotai emas dengan mahkota emas. Tapi kali ini mereka mengolok-olok Yesus, ya. Ini kebalikannya, ini penghinaan. Mereka mengenakan mahkota duri bagi Yesus. Karena mereka mau mengolok-olok Yesus yang disebut sebagai raja orang Yahudi. Itu sebabnya kalau kita lihat tadi di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, ya, mulai dari
ayat 28 juga di sana dikatakan bahwa mereka mengenakan jubah ungu pada Yesus. Jubah ungu ini biasanya dipakai oleh raja, ya. Warna ungu ini warna yang spesial. Makanya kalau saya lihat di sini tadi ada warna ungu. Nah, ini memang warna seperti ini. Biasanya dikenakan oleh raja. Nah, ini mereka kenakan jubah ungu pada Yesus. Lalu kemudian kalau kita lihat juga tadi di ayat 29, mereka memberikan Yesus sebatang buluh di tangan kanannya. Ya. Jadi pada zaman itu biasanya raja itu memegang tongkat kerajaan di tangan kanannya. Nah, mereka berikan seperti tongkat ini tapi terbuat dari buluh, disematkan atau dikenakan pada Yesus di tangan kanannya. Lalu kemudian kalau kita lihat tadi mereka memakaikan Yesus jubah ungu, memakaikan mahkota duri, lalu dikasih juga sebuah buluh di tangan kanannya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka pura-pura berlutut, ya. Mereka mengolok-olokkan dia sambil katakan, "Salam hai raja orang Yahudi." Jadi sebenarnya pemberian jubah ungu, ya, buluh juga mahkota duri ini adalah dengan tujuan untuk menghina dan mengolok-olok Yesus. Tapi lihat respon Yesus. Ini yang saya mau kita lihat di bagian yang pertama. Lihat respon Yesus. Kalau Bapak Saudara baca ayat ini, ada banyak sebetulnya ayat kita bisa lihat. Tapi salah satunya di kayu salib dia pernah mengatakan begini, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara lihat, berbeda dengan raja pada umumnya yang membalas kejahatan dengan kekerasan, Yesus membalas kejahatan dengan kasih dan pengampunan. Luar biasa. Kalau saya boleh tanya, berapa banyak di antara Bapak Saudara yang mau belajar seperti Yesus, boleh katakan? Seringkali kita nyanyikan lagunya kan, "Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu." Seringkali kita nyanyikan lagu ini. Kita mau belajar sama seperti Yesus. Tapi bagaimana respon kita begitu kita dihina misalnya? Wah, nggak bisa dong. Kita nggak boleh diinjak-injak. Kita nggak boleh semena-mena. Kalau mereka bisa menghina kita, mempermainkan kita, kita nggak bisa biarkan diri kita dipermainkan. Kita harus lawan, bro. Nggak bisa seperti itu. Nggak adil itu namanya. Bukankah firman Tuhan katakan, kalau seorang tampar pipi kanan, berikan juga pipi kiri? Bukankah itu yang Yesus katakan? Atau boleh kita baca itu di Matius pasalnya yang kelima, boleh kita lihat itu. Matius pasal yang kelima ayat 39 mulai. Coba kita lihat ayat ini. Ini yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Matius pasal 5 ayat 39 mulai saya bacakan buat Bapak Saudara, dikatakan begini. "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu." Kalau tampar pipi kanan, kalau kita tampar orang, yang kena pipi kanan atau pipi kiri? Kita tampar orang biasanya kena pipi kiri. Kalau tampar kena pipi kanan, artinya bukan ditampar, itu orang bilang dikepret atau dikepret dulu. Ya. Tapi firman Tuhan katakan, kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Wow. Ini satu pengajaran yang berbeda. Kita lompat ayat 43 dikatakan begini. Menarik sekali. "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Wow. "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja,
Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Perhatikan ayat 48, dikatakan begini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Seringkali kita ini yang kita nyanyikan. Ku mau sepertimu Yesus. Ini dia disempurnakan selalu. Tapi berapa banyak kita yang kalau kita dihina, kita diolok-olok, kita disesat, diperlakukan gak adil, kita katakan gak bisa dong seperti itu. Gak adil itu namanya. Kita gak boleh diinjak-injak, kita harus lawan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Yesus katakan, kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gak gampang Bapak Ibu. Apalagi kalau itu orang udah sakitin kita, rasanya tuh sakitnya di mana? Di sini. Wah, sakitnya begitu luar biasa. Saya bisa bayangkan bagaimana penderitaan Yesus. Orang-orang yang tadinya mungkin menerima mujizat, kesembuhan. Yesus ada di Yerusalem, Yesus ada di Galilea, mereka ada di sana. Mereka terima mujizat kesembuhan. Tapi pada saat itu orang yang sama mengolok-olok dan mengkhianati Yesus. Sakit gak Bapak Ibu? Sakit. Orang yang pernah kita tolong, orang yang pernah kita bantu sekarang balas untuk menjelek-jelekan kita. Sakit. Tapi bagaimana respon kita? Maukah kita sama seperti Yesus? Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisakah kita sama seperti Yesus? Saya nggak tahu, mungkin ada di antara saudara alami hal yang sama. Diperlakukan rasanya nggak adil. Itu hak kita. Itu bagian kita. Tapi kok diambil sama orang? Sekarang malah orang itu menjelek-jelekan kita. Waduh, saya nggak tahu saudara, tapi saya pernah alami hal yang sama. Rasanya sakit Bapak Ibu. Dan itu adalah orang yang saya pernah bantu, orang yang pernah saya tolong waktu dia susah. Saya ada di sana. Sekarang udah ditolong, orang itu balas menjelek-jelekan saya. Sakit gak? Sakit. Saya pernah alami hal yang sama. Tapi begitu saya lihat bagaimana, atau apa yang dialami oleh Yesus, saya katakan, Tuhan, ajar saya untuk jadi seperti Yesus. Lepaskan pengampunan, walaupun gak gampang Bapak Ibu. Kalau saudara pernah alami, mungkin saudara tahu apa yang saya maksud. Rasanya sakit, tapi maukah hari ini kita belajar seperti Yesus, lepaskan pengampunan. Kasihilah musuh. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hari ini firman Tuhan datang buat Bapak Saudara, bagiannya yang pertama. Jadi mahkota duri bukan lambang kekalahan. Mahkota duri justru awal kemenangan kita. Kita belajar dari sini. Dan saya percaya kalau Yesus menang, kita juga pasti bisa menang bersama dengan Tuhan. Amin. Kita minta Tuhan mampukan kita, lepaskan. Pengampunan itu keputusan, saudara. Mengampuni itu keputusan. Ya. Bukan soal siapa dia, bukan soal apa yang dia lakukan, tapi soal keputusan kita. Maukah kita lepaskan pengampunan? Berdoa bagi orang-orang yang berbuat jahat pada kita. Ini bagian yang pertama yang kita mau lihat. Nah, bagian kedua yang kita mau lihat, kenapa Yesus bukan dimahkotai dengan emas, tapi dimahkotai dengan duri. Yang kedua, bicara tentang mahkota duri, ini bicara tentang bukti kasih Tuhan yang menderita. Nah, ini dia. Mahkota duri adalah bukti kasih yang menderita. Jadi mahkota duri bukan hanya simbol dari penghinaan, tapi mahkota duri juga adalah simbol dari kasih. Sama-sama katakan simbol kasih. Karena begini saudara, kasih itu hanya bisa dibuktikan dengan pengorbanan. Kasih itu hanya bisa dibuktikan lewat pengorbanan. Kita nggak bisa bilang kita cinta, tapi kita nggak mau berkorban. Kalau kita mau mencintai, ya kita harus rela berkorban. Kalau kita nggak mau rela berkorban, ya nggak usah mencintai, kurang lebih seperti itu. Ya, atau dengan kata lain, cinta itu butuh pengorbanan. Saya pernah ngobrol dengan anak-anak saya.
Lalu kemudian ini kita ngobrol santai ya, kita lagi liburan. Lalu kemudian karena anak saya udah mulai masuk preteens ya, masuk pra remaja. Lalu kemudian saya pernah ngobrol, saya bilang begini sama anak saya, Olive yang paling besar, Olive, nanti kalau kamu udah besar lalu kamu ketemu sama cowok, ya ketemu sama pria, kamu harus uji apa betul pria ini betul-betul mencintai kamu. Wow. Kami ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Lalu kemudian dia nanya, gimana cara buktiinnya kalau dia betul-betul mencintai? Saya bilang, ya buktikan, dia kasih apa gitu. Misalnya buktiin bahwa dia betul-betul cinta sama kamu. Lalu kemudian ya di pembicaraan kami adik-adiknya juga ngobrol gitu ya bareng sama kita. Lalu kemudian saya bilang ya uji cintanya dengan pengorbanan. Misalnya dia kasih apa untuk kamu atau kamu lihatlah apa yang dia lakukan. Lalu kemudian adiknya Eliana bilang begini, suruh dia kasih boneka. Saya bilang kalau boneka bukan berkorban namanya, tinggal beli. Ya kasih apalah, kasih yang lebih yang lain gitu. Ya. Terus adiknya juga bilang, how about flowers? Gimana kalau kasih bunga? Saya bilang kalau kasih bunga, ya kalau bunga abang oke lah. Ini bercanda ya. Bunga abang oke lah. Ini kasih bunga. Ya oke sih, tapi ya bukan hanya sekedar memberi, tapi berkorban. Kalau soal memberi, orang bisa memberi 1 juta, tapi kalau di bank dia punya 1 M, kayaknya 1 juta bukan pengorbanan namanya. Jadi ada yang memberi, ada yang berkorban. Saya rasa bedanya kita bisa lihat. Ya. Lalu kemudian mamanya bilang, kasih emas 3 karat. Iya. Ini karena kita bercanda lagi di jalan lagi ngobrol. Kasih emas atau kasih berlian 3 karat. Saya bilang ya bagus sih kalau misalnya dia bisa kasih seperti itu. Tapi lihat dulu, kalau di rumah dia punya 300 karat lalu kemudian dia cuma kasih 3 karat, itu bukan pengorbanan namanya, itu cuma memberi. Sama halnya seperti tadi. Ada yang namanya memberi, ada yang namanya berkorban. Ya. Jadi cinta itu perlu pengorbanan. Kita nggak bisa katakan kita mencintai seseorang kalau kita nggak mau berkorban. Yang namanya cinta itu butuh pengorbanan, yang setuju katakan amin. Dan cinta itu hanya bisa dibuktikan lewat pengorbanan. Tahukah saudara bahwa hari ini kita ada karena ada seseorang minimal yang begitu mencintai kita. Yang kita sebut dengan ibu. Begitu besar cintanya sampai dia rela 9 bulan bawa-bawa di dalam perut. Emang gampang mau saudara? Saya lihat begitu luar biasanya kan waktu istri saya, karena istri saya itu kalau dia kalau selama mengandung ya hamil, dia punya hormon sedikit ekstrim. Jadi betul-betul kelihatan gitu ya mual-mualnya. Jadi 9 bulan hamil, 9 bulan mual terus. Sampai dia melahirkan masih mual saudara ya. Jadi memang cukup menderita lah. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan 9 bulan ibu bawa kita dalam kandungan kemana-mana. Walaupun berat tapi dibawa kemana-mana. Gak gampang tapi itulah cinta. Kalau kita tanya ibu-ibu yang ada di tempat ini, kenapa kita rela bawa anak ini kemana-mana? Apalagi kalau bukan karena cinta. Karena kita begitu mengharapkan anak ini lahir, ya, begitu cinta seorang ibu sama anak ini sehingga dia rela, walaupun harus menderita, tapi dia bawa kemana-mana. Kenapa? Mereka rela berkorban. Ibu-ibu ini rela berkorban karena begitu cinta. Karena memang cinta hanya bisa dibuktikan lewat pengorbanan. Tidak ada kasih yang tidak berkorban. Yohanes pasal 15 ayat 13 katakan begini. Yohanes 15 ayat 13. Firman Tuhan katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan, yang bukan hanya memberikan tapi berkorban
Dia berikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Saya tadi jelaskan sedikit bahwa sama seperti Yesus, dia begitu menderita. Saudara, nanti mungkin menjelang Jumat Agung ada beberapa film yang saudara bisa lihat ya. Bicara tentang penderitaan Yesus. Dulu ada sebuah film, ini dalam bahasa, saya lupa bahasa Latin atau bahasa mana, yang pasti bukan bahasa Inggris. Ada sebuah film yang dibuat menceritakan tentang penderitaan Yesus, dan itu digambarkan begitu luar biasa. Lebih, bahkan menurut saya lebih dari bagaimana film The Passion menggambarkan penderitaan Yesus. Luar biasa bagaimana Yesus menderita, dia dicambuk dan itu dagingnya seperti keluar tercabik-cabik. Sampai orang katakan bahwa udah nggak seperti punggung lagi, udah seperti bubur katanya. Karena penderitaan yang dialami Yesus. Dan kalau saya mau tarik, sebetulnya penderitaan Yesus bukan hanya di kayu salib. Bahkan sebelum dia masuk, atau sebelum dia dibawa oleh para prajurit, dia sudah rasakan itu. Mulai dari Taman Getsemani, kalau saudara perhatikan, kitab Lukas menggambarkan itu bagaimana Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan disiksa, dia akan disalib, dia akan mati, digantung di kayu salib. Itu sebabnya Yesus pergi ke Taman Getsemani, dia bergumul di sana, dia berdoa, dia berseru pada Tuhan. Dia katakan apa? Bapa, kalau boleh, biar cawan ini lalu daripadaku. Saking dia tahu begitu beratnya penderitaan yang akan dialami. Sampai kitab Lukas menggambarkan waktu dia berdoa, peluhnya, atau boleh kita lihat itu, Lukas pasal 22, ayat 44. Peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara bisa bayangkan, Lukas pasal 22, ayatnya yang ke-44. Dikatakan begini, Lukas 22 ayat 44, ia sangat ketakutan, dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya, keringatnya, menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara bisa bayangkan itu, peluhnya, keringatnya keluar seperti tetes-tetes darah. Saudara yang bekerja, pernah nggak saudara bekerja, berkeringat, kerja keras, sampai berkeringat, sampai seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah? Rasanya enggak. Kita mau kerja keras, sekeras apapun kita bekerja, berkeringat, tapi enggak sampai seperti ini. Ya, ada beberapa peneliti Alkitab, dia gambarkan peristiwa ini dalam ilmu kedokteran. Itu ada yang namanya hematohidrosis. Nah, ini yang disebut hematohidrosis. Ya, saya baca sedikit. Orang sebut ini sebagai keringat darah. Itu disebabkan karena tekanan yang sangat berat, stres yang sangat berat, sehingga pembuluh darah itu di balik jaringan keringat, pembuluh darah itu pecah dan akibatnya darah mengalir dalam kelenjar keringat. Ini tekanan yang sangat berat, saudara. Dan para ahli mengatakan bahwa karena pembuluh darah ini pecah, sehingga kulitnya ini menjadi sangat sensitif. Sehingga nggak usah dipukul pun, kena pukul sedikit atau kena gores sedikit, hancur kulitnya. Saudara bisa bayangkan kondisi seperti ini, lalu Yesus dicambuk. Begitu luar biasanya penderitaan Yesus. Ia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Dia yang dijadikan dia yang dijadikan dosa karena perbuatan kita, karena dosa kita. Dia dicambuk karena dosa kita. Dia dimahkotai duri karena dosa kita, karena perbuatan kita. Dia disiksa sampai, kalau saya lihat, wah begitu berat. Yesus alami itu sejak dari Taman Getsemani terus. Kalau saudara pergi ke sana, digambarkan. Kalau pergi ke Israel, di sana ada penggambaran bagaimana penderitaan Yesus. Luar biasa. Begitu menderita. Belum lagi waktu Yesus dicambuk. Dia dimahkotai duri. Dia diludahi, dia diolok. Penderitaan Yesus bukan hanya fisik, saudara. Tapi mental,
emosionalnya, rohaninya itu sakit rasanya. Rasa sakit yang luar biasa. Sekali lagi saya nggak bisa gambarkan secara detail. Tapi begitu luar biasa sakit yang dialami oleh Yesus di sana. Menjelang kematian Yesus di kayu salib. Tapi sekali lagi lihat respon Yesus. Dia tidak beranjak. Dia tetap memilih untuk diam. Bukan karena dia lemah. Dia tidak membalas, dia tidak pergi, dia tidak lari, dia tidak panggil malaikat untuk habisi semua prajurit Romawi. Bisa saja dia lakukan itu. Tapi dia memilih untuk diam. Bukan karena dia lemah, bukan karena dia kalah, tapi karena dia udah terlanjur cinta. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, ayat firman Tuhan kata, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib untuk tebus dosa kita, sehingga barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah lihat, begitu besar kasih Tuhan bagi kita, sehingga dia rela mati, dia rela menderita untuk kita. 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10, boleh kita lihat ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10. Dikatakan begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Perhatikan ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi gak ada alasan lain kenapa Yesus rela menderita, kenapa Yesus rela dicambuk, dimahkotai duri. Bukan karena siapa dia, tapi karena dia begitu mengasihi baru saudara dan saya. Tidak ada alasan lain selain karena dia begitu mengasihi. Kasihnya membuat dia menderita, rela menderita untuk kita semua. Dia bukan hanya mengasihi dengan ucapan, dia buktikan lewat tindakan. Berapa banyak kita katakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita hanya berucap tanpa kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Berapa banyak kita sering kali katakan, oh aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Pertanyaannya, apa betul kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Saya pernah melihat sebuah film, ini bicara tentang film lagi. Saya lihat sebuah film. Bagaimana para misionari yang ada di Afrika, dia diperhadapkan, ini mungkin hanya sebuah rekayasa, bukan rekayasa, gambaran tentang apa yang terjadi pada zaman itu. Bagaimana para misionari diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Kamu menyangkal Yesus, kamu hidup. Atau kamu tetap katakan Yesus adalah Raja, maka kamu akan mati. Ini sebuah film yang luar biasa. Mungkin nanti satu waktu saya bisa sampaikan cuplikan film ini. Aniaya besar terjadi. Ada banyak orang-orang yang pergi meninggalkan. Ya, ada seorang ayah, dia bawa anaknya. Dan saat itu dia sedang berlutut, ditawan oleh para orang-orang jahat. Dia katakan, sangkal Yesus, kamu akan hidup. Tapi kalau engkau katakan Yesus adalah Raja, kamu akan mati. Apa yang dia lakukan? Ayahnya katakan, ayo sama-sama. Dia pergi, dia berdiri, dia pergi menyangkal Yesus. Lalu kemudian anak yang masih kecil, dia ambil foto Yesus yang ada di tangan. Orang banyak meludahi foto itu, tapi anak ini ambil, dia pegang kuat, dia peluk foto Yesus. Dia katakan, I love Jesus. Anak itu mati. Saat itu juga dia mati. Kalau kita lihat nanti mungkin satu waktu saya bisa kirim cuplikan video. Tapi itu yang dilakukan. Betulkah kita mengasihi Tuhan? Betulkah kita katakan kita mengasihi Yesus? Apakah hanya di ucapan, hanya di bibir, atau betul-betul dengan tindakan kita?
Dan ini yang dilakukan oleh Yesus. Dia bukan hanya mengasihi dengan perkataan, dia lakukan, dia buktikan cintanya apa? Dia berkorban di kayu salib buat saudara dan saya. Saking besarnya cinta Tuhan bagi kita, sehingga dia rela teteskan darah sampai darah terakhir di sana untuk saudara dan saya. Bagaimana dengan kita hari ini? Maukah kita mengasihi Tuhan? Saya pernah katakan begini di tempat saya melayani. Kalau Allah begitu mengasihi kita, Yesus begitu mengasihi kita sampai dia rela mati di kayu salib, masakan kita gara-gara hujan sedikit aja kita nggak mau ke gereja? Ini di tempat saya melayani, saya bilang begini. Masakan hanya gara-gara hujan sedikit aja kita lalu nggak mau ke gereja? Masakan hanya karena kita sakit hati aja lalu kemudian kita udahlah saya nggak mau pelayanan lagi, saya mau berhenti dari melayani, saya mau cari gereja lain, atau saya mau pergi tinggalkan Tuhan? Masakan hanya karena sakit hati lalu kita tinggalkan Yesus, sedangkan Yesus rela mati untuk kita? Karena ada begitu banyak yang Tuhan sudah beri bagi kita. Masa tersinggung sedikit aja lalu kemudian kita nggak mau datang lagi? Apakah sebesar itukah kita mencintai Tuhan? Atau jangan-jangan kita katakan kita mencintai Tuhan tapi itu hanya di bibir saja, tersinggung dikit lalu kemudian kita nggak mau datang lagi? Cukup segitu kita mengasihi Tuhan? Apakah betul kita mengasihi Tuhan? Biar ini pertanyaan kita pikirkan. Apa kita lupa dengan apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib buat kita? Saya rasa kalau kita mengerti betul pengorbanan Yesus, kalau kita mengerti betul apa yang Yesus alami, penderitaan Yesus di kayu salib, saya rasa tidak sulit bagi kita untuk kita berikan hidup kita, bukti kita mengasihi Tuhan. Mungkin saya pernah ceritakan sedikit kisah bagaimana Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Ya, saya bekerja di satu perusahaan ya, dengan gaji yang cukup besar, dan dulu saya nggak mau terjun dalam pelayanan. Saya nggak mau. Ini saya bukan bicara tentang bahwa saudara harus terjun dalam pelayanan di gereja. Saudara, kita bisa melayani Tuhan di marketplace, tapi bersyukur kalau misalnya ada yang terpanggil. Tapi ini pribadi saya, waktu saya dipanggil Tuhan untuk melayani, saya ingat itu Jumat Agung. Waktu ibadah Jumat Agung lalu kemudian saya terpanggil untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena saya melihat begitu besarnya kasih Tuhan. Saya pikir kalau kita mengerti betul pengorbanan Yesus di kayu salib buat kita, nggak sulit untuk kita katakan, Tuhan aku mau berkorban buat Tuhan. Bukan hanya sekedar memberi, aku mau berkorban buat Tuhan. Apa yang bisa aku berikan buat Tuhan sebagai bukti aku mengasihi Tuhan. Rasanya nggak sulit untuk kita berkorban buat Tuhan kalau kita mengerti betul pengorbanan Tuhan di kayu salib karena Dia mengasihi kita. Saya tinggalkan pertanyaan ini buat saudara, tinggalkan ini dan coba saudara renungkan betapa Yesus mengasihi kita dan bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Yang ketiga, saya rasa ini yang terakhir. Kenapa mahkota duri? Karena di balik mahkota duri ada kemuliaan Yesus sebagai Raja. Ya. Bicara tentang Yesus sebagai Raja. Nah, kembali lagi ke pembacaan kita di awal tentang para prajurit Romawi yang memberikan jubah, ya, buluh, lalu mahkota duri untuk menghina dan mengolok-olok Yesus. Mereka sepertinya, ya, seperti mereka sedang berhadapan dengan raja, tapi ternyata itu hanya mengolok-olok Yesus sebagai Raja. Mereka tidak percaya bahwa Dia adalah seorang raja, bahkan raja di atas segala raja. Coba kita bandingkan, ini sedikit saja, coba kita bandingkan dengan Lukas pasal 23. Ini bagian terakhir. Lukas pasal 23 ayat 36 sampai 42. Lukas pasal 23 ayat 36 sampai 42. Dikatakan begini, juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam
kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Perhatikan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, sama seperti para tentara Romawi. Penjahat ini katakan, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang, ini penjahat yang lain, perhatikan, seorang ini menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Setelah perhatikan apa yang dikatakan oleh seorang penjahat yang disalib bersama Yesus hari itu. Dia katakan, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kalau penjahat ini lihat Yesus, dia bermahkota emas, dia duduk di tahta, dia pegang tongkat kerajaan, dia ada di istana yang megah, lalu kemudian dia katakan, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Itu masih masuk akal, karena memang dia lihat Yesus seorang raja. Tapi kalau kita lihat, kalau penjahat ini lihat ke sebelahnya, lalu dia lihat Yesus sedang tergantung di kayu salib, telanjang, begitu tersiksa, menderita, bermahkotai duri. Lalu kemudian dia katakan, "Engkau seorang raja." Ini yang luar biasa. Kalau dia lihat Yesus bermahkota emas, duduk di atas tahta, ya oke lah waktu dia katakan, "Engkau adalah raja." Tapi kalau dia lihat Yesus tergantung di kayu salib, sebentar lagi mati sama seperti dia. Kalau dia bisa katakan engkau datang sebagai raja, dia tetap menganggap Yesus raja, maka apa yang dia lihat itu melampaui penglihatan mata. Sebab mata jasmaninya melihat orang ini telanjang, tersiksa, menderita. Apa yang dia lihat, mata jasmaninya melihat dia penuh dengan sengsara. Tapi saat itu dia melihat dengan mata iman jauh ke belakang. Engkau seorang raja. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Sementara para prajurit Romawi tidak percaya. Penjahat yang satu juga tidak percaya, dia menghujat Yesus. Dia kata, "Kalau engkau Yesus, kalau engkau Kristus, selamatkanlah dirimu, selamatkan juga kami." Sementara yang lain gak percaya. Tapi seorang penjahat ini dia katakan, "Ingat akan aku Yesus, apabila engkau datang sebagai raja." Ada seorang hamba Tuhan, dia katakan Yesus memang raja, tapi tidak ada orang yang percaya dia adalah raja. Dan memang Alkitab sedikit menggambarkan atau menunjukkan ada orang-orang yang percaya Yesus adalah raja. Pertama mungkin ya, waktu Yesus lahir ada orang-orang Majus yang datang menyembah dia sebagai raja. Satu waktu Nikodemus juga pernah datang dan mengaku dialah raja orang Yahudi. Gak banyak. Satunya lagi adalah ini, seorang penjahat yang digantung bersama Yesus di kayu salib. Dia mengaku bahwa Yesus adalah raja. Hanya sedikit yang percaya bahwa Yesus adalah raja. Yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Salah satunya adalah penjahat yang satu. Seorang teolog bernama McLaren, saya kutip, dia katakan begini, bahwa sementara harapan, saya baca di sini, dikatakan sementara harapan para murid runtuh saat menyaksikan Yesus tergantung tanpa perlawanan dan perlahan-lahan mati. Tetapi penjahat yang sekarat ini melihat dengan mata imannya jauh ke depan dan percaya bahwa dia akan datang sebagai raja. Teolog ini, McLaren, katakan kita bisa menyebut dialah
satu-satunya murid yang dimiliki Yesus saat itu di kayu salib. Sementara murid-murid yang dia lihat adalah guru yang selama ini mereka sembah, guru yang selama ini mereka sedang tergantung di kayu salib. Berapa banyak murid-murid yang mungkin meninggalkan Yesus atau tidak ada di saat itu di sana. Bahkan ada Petrus yang menyangkal Yesus di saat murid-murid ketakutan. Mereka tidak percaya mungkin. Tapi saat itu seorang penjahat ini, dia katakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dia percaya bahwa Yesus adalah raja. Pertanyaannya, sekali lagi, bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya bahwa Yesus adalah raja? Kalau iya pun, apakah kita betul-betul percaya bukan hanya dengan mulut bahwa Yesus adalah raja? Yang saya maksud bukan hanya sekedar mengaku Yesus adalah raja, tapi betul-betul menjadikan Yesus raja dalam hidup kita. Berdaulat penuh atas hidup kita. Dia raja dalam setiap keputusan kita, dalam setiap kehidupan kita. Kita mengaku bahwa Yesus adalah raja dalam hati kita. Karena kalau hanya mengaku di mulut tapi menyangkal di hati, lantas apa bedanya kita dengan para prajurit Romawi? Apakah kita percaya, mengaku percaya dan menjadikan Yesus raja dalam hidup kita? Raja dalam setiap aspek, dalam setiap keputusan kita. Ini yang jadi pertanyaan kita hari ini. Siapa Yesus bagimu? Saya tinggalkan pertanyaan-pertanyaan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Siapa Yesus bagimu? Apakah dia hanya sekedar tokoh agama? Ya karena saya Kristen, ya oke. Atau kita betul-betul menjadikan dia sebagai raja dalam hidup kita? Pertanyaan ini saya lempar bagi Bapak Ibu Saudara. Menjadi renungan, menjelang kita peringati Jumat Agung, Paskah. Mari kita renungkan. Siapa Yesus bagi kita? Apakah betul kita mengasihi Tuhan? Apakah betul kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya? Apakah betul dia adalah raja yang berdaulat penuh atas hidup kita? Atas setiap keputusan kita, atas waktu kita, atas hidup kita. Sekali lagi, dia raja yang berbeda dengan yang lain. Dia naik bukan dengan pedang, tapi dia naik dengan pengorbanan di kayu salib. Saya rindu setiap kita renungkan ini beberapa hari ke depan. Menjelang Jumat Agung kita peringati, Paskah kita peringati. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Mari renungkan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan ini akan membuat kita semakin menghayati dialah Yesus, Raja dalam hidup kita. Haleluya. Saya tinggalkan ini bagi Bapak Saudara, renungkan dalam beberapa waktu ke depan, beberapa hari ke depan. Dan selamat memperingati hari Jumat Agung. Selamat menghayati pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan selamat menikmati kuasa dan kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang para pemain musik maju ke depan. Saya senang dengan lagu yang tadi dinyanyikan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi kita. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
Kami tinggikan Engkau di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku tunjukkan terima kasih. Mari sama-sama jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku tunjukkan terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku tunjukkan terima kasih. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku tunjukkan terima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku tunjukkan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau tidak naik tahta dengan pedang, tapi dengan salib-Mu Engkau ada. Kau Raja, Kau buktikan, Kau Raja kami. Mahkotamu bukan dari emas, tapi dari duri. Bukti kasih Tuhan yang begitu dalam, kasih Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur, mahkota duri itu jadi pengingat bahwa kasih Tuhan gak main-main dalam hidup kami. Kalau Tuhan sampai sebegitu besar mengasihi kami, hari ini Tuhan, kami gak mau hanya sekedar mengasihi Tuhan lewat mulut kami, tapi kami mau buktikan dengan hidup kami. Kami mau hidup, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami main-main dengan hidup kami. Kami melecehkan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tapi hari ini Tuhan, mahkota duri jadi pengingat betapa Engkau mengasihi kami. Dan ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan di altar Tuhan. Ini hidup kami berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mengaku dengan mulut kami, dan kami mau menjadikan Engkau Yesus sebagai Raja dalam hidup kami. Raja atas hidup kami, atas setiap keputusan kami, atas waktu kami, atas masa depan kami. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau Tuhan, Engkau Raja atas hidup kami. Terimalah setiap persembahan kami, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Mari sekali lagi angkat kedua tangan, angkat kedua tangan dan bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Terima setiap pujian kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku,
sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. sekali lagi katakan, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. haleluya. Kami bersyukur buat karya Tuhan di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Ini saatnya Roh Kudus bekerja dan terus berbicara dalam hidup kami. Kami berikan hidup kami dan kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan jika pada kesempatan pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh karya pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kita bersama. Di bulan April ini menjadi kesempatan momen yang indah untuk kita merenungkan, untuk kita melihat diri pribadi kita masing-masing. Siapa diri kita di hadapan Tuhan? Orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang sebenarnya harus menuju kepada kebinasaan, tapi mendapatkan kemuliaan, kemurahan kasih setia Tuhan. Pagi ini kita mari akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Di setiap minggu kedua, kita akan memberikan persembahan tatangan, persembahan seperti biasa. Kantong kolektor diedarkan. Yang kedua, kita akan memberikan persembahan 4 berlian. Persembahan 4 berlian ini adalah persembahan yang kita persembahkan untuk pelayanan seksi K dan P. Mereka bermisi, mereka membuka pos-pos perintisan, mereka melakukan penginjilan, mereka mendukung gereja-gereja yang ada di bawah naungan K dan P, Isa Al-Masih Lengkong Besar, dan kita juga terhisap sebagai bagian dari gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar. Mari kita akan dukung minimal Rp5.000, maksimal bisa 1 miliar, bisa 1 triliun, bahkan lebih. Minimal 5.000 setiap bulan. Jadi Bapak Ibu boleh mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang para kolektan untuk maju ke depan, dan mari kita akan berdoa bersama. Ya Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Engkau baik dan sungguh sangat baik. Tidak seberapa dan tidak sebanding dengan apa yang bisa kami persembahkan. Namun kami rindu, pagi ini kami ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Baik melalui amplop 4 berlian maupun persembahan tatangan yang kami persembahkan untuk kelangsungan, untuk kemajuan, untuk perluasan, untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di Rayon Baladewa. Engkau memberkati setiap kami agar dengan ketulusan kerelaan kami berikan bagi Tuhan. Demikian para kolektan yang akan melaksanakan pelayanan, Tuhan memberkati sehingga apa yang dikerjakan diberkati Tuhan. Memberkati pengurus bidang keuangan yang akan mengelola, Tuhan yang menolong memberikan hikmat sehingga setiap persembahan yang kami persembahkan itu menjadi berarti. Terpujilah nama Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada kuasa
Ya, shalom semuanya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Michael yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kita tentang mahkota duri. Ya, mahkota duri bagi sebagian orang merupakan kehinaan, tapi bagi kita mahkota duri adalah bukti kasih Tuhan dan lambang kemuliaan. Dan kita akan terus memperingati tentang sengsara Yesus sampai nanti hari Jumat dalam ibadah Jumat Agung yang disertai dengan perjamuan suci. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini bisa hadir dengan tepat waktu karena kita akan mengikuti perjalanan salib mulai dari awal ibadah sampai selesai. Bahkan yang bisa hadir sebelum ibadah, kita akan berdoa bersama saudara. Ya, bagi saudara yang sakit, mari datang. Percaya bahwa kuasa bilur Yesus mampu menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Kita akan doa pukul 7.30 sebelum kita akan mengikuti perjalanan salib sampai kepada selesai ibadah Jumat Agung tanggal 18 April. Lalu kemudian saya ingatkan kembali, besok tidak ada latihan angklung. Latihan angklung akan dimulai lagi tanggal 21 April. Dan saya berharap seluruh tim angklung bisa latihan, karena kita akan tampil bersamaan dengan tim keroncong dari Semarang. Jadi jangan malu-maluin, ya. Latihannya hanya 1 kali dan kita akan bergabung dengan GPT Pak Yoce, ya, yang ibadah biasanya jam 10 pagi. Jam 11 pagi kita akan bersama-sama dengan mereka. Jadi tolong dari Rayon Baladewa semuanya hadir, karena pemain keroncong itu totalnya semuanya 18 orang. Jadi jangan mau kalah dengan kita yang 25 orang, ya. Jadi tunjukkan kita lebih bagus, sehingga siapa tahu satu kali kita yang diundang ke Semarang. Amin. Oh, tepuk tangan dong ya. Supaya kita, dan kemarin saya udah bilang sama Andi, tolong siapkan lagu Gandol Gusti, ya. Gandol Gusti itu bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena nanti mereka akan nyanyi lagu itu, tim keroncong. Jadi nanti saya kirim videonya ke mereka, ya. Jadi kalau mereka bisa persiapan lebih bagus, itu kan, kaget saya ya. Nah, kita juga lebih bagus. Jadi jangan sampai nanti mereka nyanyi, kita nggak nyanyi. Kita buktikan kita juga bisa nyanyi lagu Gandol Gusti, ya. Nah, lalu kemudian setelah selesai ibadah ini, tolong semua koordinator koki yang akan bertanding, ya, dalam master chefnya Rayon Baladewa untuk tinggal sebentar. Saya umumkan lagi, tadi kok nggak diumumkan? Nah ini ya. Nah, yang akan bertanding itu adalah gift dari Harmoni. Nah ya, dengan nama grupnya yaitu Totality. Menunya nasi goreng yang Chow atau nasi goreng Hong Kong, ya. Koordinator kokinya Ibu Nasira dengan tim, ya, dengan timnya.
Lalu kemudian Give Be Light itu nama grupnya Unity, menunya gampang tapi susah. Nasi goreng cikur, ya. Koordinatornya yaitu Ci Caroline, ya. Kemudian remaja, nama grupnya Superior, menunya nasi goreng ikan asin, dan kokinya yaitu koordinator kokinya Lulu. Kemudian worshiper, nama grupnya Joyful, menunya nasi goreng rumahan, koordinator kokinya Mamilani, ya. Angklungan, nama grupnya Happy, menunya nasi goreng istimewa, dan koordinator kokinya Hanum, ya. Mereka akan bertanding minggu depan. Pengumuman lengkapnya tolong semua koordinator ini tinggal sebentar karena akan mendapatkan modal, ya, untuk mereka masak. Jadi kalau yang nggak tinggal tidak dikasih modal, modal SDW, ya. Modal semangat, ya. Dan masak nanti semua aturannya setelah ibadah ini. Jemaat tolong jangan sampai nggak hadir, ya. Boleh nggak makan pagi karena minggu depan kita makan nasi goreng macam-macam, ya. Jadi tolong minggu depan kita semua hadir. Yang hari ini nggak datang di info, minggu depan hadir ada makan-makan nasi goreng. Pak Michael mau datang lagi juga boleh, ya. Kita akan mengadakan lomba bukan masaknya boleh di rumah. Nanti aturannya nanti saya akan bagikan setelah ibadah ini selesai. Yuk kita akan akhiri, kita akan bangkit berdiri. Saya mengundang Bapak James untuk membawakan doa syafaat dan doa berkat oleh Pendeta Arya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami sudah selesai rangkaian ibadah kami, tapi kami sadar dan yakin bahwa ibadah kami tidak selesai sampai di sini. Ibadah kami yang sesungguhnya adalah ada di dalam kehidupan kami. Ibadah kami adalah ibadah untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami dibekali Tuhan pada saat ini dengan satu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana respon Tuhan ketika Tuhan disakiti. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur karena kasih Tuhan meniadakan dosa kami. Kasih Tuhan membimbing kami untuk kami kuat di dalam menghidupi hari-hari kami. Biarlah Tuhan menjadi raja di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat memuliakan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan Pak Michael yang telah membawakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan terus urapi dengan berkat-berkat. Tuhan urapi dengan hikmat kebijakan, supaya makin banyak kebenaran yang dinyatakan di dalam setiap firman Tuhan yang disampaikan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati kehidupannya. Kami menyerahkan juga semua pelayan-pelayan, petugas yang bertugas pada hari ini. Biarlah kami dapat melayani dengan penuh kerendahan hati kami, melayani untuk kemuliaan nama Tuhan, melayani dengan tanggung jawab kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi negara kami. Kami percaya Tuhan akan berikan hikmat kepada mereka, roh takut akan Tuhan di dalam memimpin negara ini, supaya negara ini makin baik, baik ekonominya, baik kesatuan, dan semuanya Tuhan akan pimpin, supaya Tuhan berkarya di dalam negara kami. Kami juga berdoa bagi tetangga-tetangga sekitar kami, biarlah mereka dapat mendengar keberadaan kami, dapat memberikan, supaya keberadaan kami juga memberikan dampak kepada mereka. Mereka rindu untuk melihat akan setiap karya Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Jemaat yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah dan memuliakan nama Tuhan, jalani sepanjang sepekan bersama dengan Dia. Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dia yang rela berkorban bagi kita. Bawalah kabar baik ini dan bagikan kepada banyak orang, sehingga setiap orang yang mendengar, mereka mengenal Kristus sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kita di dalam Roh Kudus yang akan menolong, menyertai, memimpin dan memberkati setiap kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. You know